Hai teman-teman, balik lagi sama aku Hendriti Aulia Ivani Sofisa. Di sini aku akan ngasih tahu ke kalian bagaimana cara membuat aplikasi sederhana di Smart Apps Creator 3. Yang pertama kita download, kemudian kita install aplikasinya. Kalau sudah kita buka, nah akan muncul seperti ini. Kita pilih Android Phone, kemudian horizontal dan submit. Nah, setelah selesai kita bisa pilih backgroundnya, kita klik image. Backgroundnya ini terserah kalian ya teman-teman. Di sini aku kasih background polos dulu warna biru. Nah ini udah. Kemudian aku tambah lagi ini kayak seperti bukit-bukit gitu. Sebenarnya bisa langsung gambar gitu, tapi aku maunya satu persatu teman-teman. Seperti ini kita tata sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau udah selesai, kita klik preview. Nah, ketika klik preview akan muncul tombol seperti ini. Gimana cara ngilanginnya? Kita ilangin dulu dengan cara klik page, kemudian navigation setting, terus klik itu, kemudian submit. Udah. Selanjutnya kita pergi ke slide yang kedua. Di slide kedua ini aku kasih nama dengan judul, kemudian submit. Nah, untuk backgroundnya sama ya teman-teman, sama seperti yang tadi, aku tetap masukin satu-satu sesuai dengan selera kalian. Kita tambahin tulisan sesuai dengan selera kalian tentunya. Nah, di sini kalian juga bisa ngasih efek seperti spin, zoom, fade out, seperti itu. Nah, untuk slide yang ketiga, ini sama seperti yang slide kedua tadi. Di sini aku ngasih nama menu awal, kemudian submit. Nah, ini aku copy aja ya teman-teman biar cepet. Nah, udah kita hapus aja yang ini putih. Nah, setelah itu kita hapus yang kita tidak pakai, kita hapus. Kemudian kita tambahkan gambar sesuai dengan keinginan kita. Ini kita buat menunya dulu ya teman-teman. Kita perbesar. Kita perkecil. Mana yang harus kita perkecil? Kita geser. Nah, kalau udah kita klik animasi, kemudian kita klik fade in atau sesuai dengan keinginan kita, kemudian add dan centang play animation with browsing. Nah, kemudian kita pergi ke insert, kita pilih hotspot, kemudian kita perbesar. Yang pertama kita taruh di bagian animasi.
kita perbesar sesuai keinginan kita ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik layer. Nah, untuk hotspot 1 ini kita kasih nama animasi. Kemudian hotspot 2 kita kasih nama materi dan seterusnya. Sesuai dengan menu-menu yang tadi ya, teman-teman. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Ini di sini aku ganti namanya dengan animasi. Submit. Kemudian kita copy seperti tadi ya teman-teman. Caranya sama. Kemudian slide selanjutnya kita kasih nama materi. Nah, untuk slide selanjutnya juga sama ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita kembali ke menu awal, kemudian animasi, kita klik interaction, kemudian touch, objeknya kita klik ke animasi, kemudian pilih switch back ke nomor 3, kemudian klik submit. Selanjutnya yang materi sama yang seperti tadi ya teman-teman. Nah, di sini aku mau kasih background, kita kasih background sesuai keinginan kita. Nah, udah ini backgroundnya. Kita kasih gambar lagi, ini gambar home. Di gambar ini kita kasih interaction, kita klik touch, objek, dan gambar home, kemudian switch back ke nomor 2, kemudian submit. Untuk yang slide selanjutnya juga sama ya teman-teman, kita kasih background terlebih dahulu. Untuk slide selanjutnya sama ya teman-teman, kita kasih background, kemudian kita kopikan menu home-nya tadi di setiap slide-nya. Nah, sekarang kita ke menu animasi, kita kasih gambar, kemudian kita masukkan animasinya, kita pas-paskan ya teman-teman, biar terlihat rapi. Kita coba play animasinya. Yeay, udah bisa gerak teman-teman. Di sini aku mau nambahin tulisan. Kita tata dulu, ketik animasi. Nah, untuk slide selanjutnya ke materi.
Kita copy-copykan dulu ya teman-teman. Slide-slide-nya untuk slide materi ini kita copy. Karena nanti materinya ada beberapa, aku kasih nama materinya A, kemudian B, C, dan D. Nah, di sini aku udah mulai masukkan materinya ya teman-teman. Kita ketik. Terus di sini aku juga mengubah warnanya biar lebih menarik. Kita masukkan gambar, kita ke materi yang selanjutnya. Nah, untuk menunya ini kita klik A, kemudian interaction, touch, object, pilih A. Kemudian pilih switch back ke nomor 5. Kemudian submit. Untuk selanjutnya juga sama ya teman-teman, langkahnya sama seperti yang tadi. Di sini aku mau ganti menu home dengan menu back. Kita sesuaikan dulu teman-teman. Kemudian klik interaction, touch, object, dan menu back, dan switch back ke nomor 4, submit. Kita copy ke slide selanjutnya biar mempermudah ya teman-teman. Untuk slide yang terakhir untuk materi, ini aku kasih menu ke selanjutnya untuk ke link bukunya. Kita paskan dulu ya teman-teman. Terus kalau udah, kita ke interaction, touch, object, kemudian URL, kita kopikan linknya teman-teman. Nanti kalian kalau pencet ini bisa langsung ke link bukunya, submit. Nah, sekarang kita ke slide soal latihan ya teman-teman. Di sini aku mau nambahin teks untuk soalnya. Oh ya, untuk slide video dan slide quiz caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Di sini aku mau mempersingkat aja.
Nah, di sini aku mau ngetik semua jawabannya dulu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan buat skor dengan klik counter, kemudian global counter. Nah, aku mau ganti warnanya dengan warna merah. Kita perbesar sesuai keinginan kita ya, teman-teman. Kemudian aku geser ke atas. Kita balik dulu ya ke menu yang ini. Untuk tulisan play-nya kita kasih interaksi dulu. Kita klik interaction, kemudian touch, object, klik play, dan switch back ke nomor 12, kemudian submit. Nah, kita balik lagi untuk yang jawaban benarnya. Di sini kan jawaban benarnya adalah C. Kita touch, kemudian objek, kemudian pilih counter, kemudian selanjutnya kita pilih increase counter. Di sini aku mau ngasih nilai 20 dan submit. Nah, selanjutnya kita klik touch lagi, kemudian objeknya kita pilih yang C, kemudian switch back ke nomor 13 dan submit. Nah, untuk jawaban yang salah caranya hampir sama ya, teman-teman. Kita klik dulu nih yang A, ini jawabannya yang salah. Nah, untuk jawaban yang salahnya kita klik touch, kemudian pilih A, kemudian switch back ke slide nomor 13, kemudian submit. Nah, untuk yang B dan D caranya sama ya, teman-teman. Nah, ini kita langsung aja ke slide terakhir untuk soal latihan. Kita buat ucapan terima kasih telah mengerjakan soal latihan ini. Nah, di sini menu home-nya aku mau taruh ke bawah ya, teman-teman. Terus aku juga mau nambahin menu back-nya. Nah, selain itu di sini aku juga nambahin menu back ya, teman-teman. Nih, kita rapikan dulu, kita tata. Aku mau ngasih interaksi ke yang menu back ini. Kita pilih touch, kemudian objek, kita pilih counter,
terus reset counter. Jangan lupa klik add ya teman-teman. Terus di sini aku mau klik touch lagi, kemudian objek, kemudian switch back. Ini aku pilih switch back. Nah, ini kita cari soal latihan. Nah, ke nomor 11 ya teman-teman. Submit. Nah, selanjutnya aku akan nambahin lagu dengan cara klik back, kemudian BGM, add BGM. Terus aku di sini mau tambahin icon musik mati. Kemudian interaction, touch, kemudian objek, klik sound matinya, kemudian stop back sound. Selanjutnya di sini aku mau nambahin sound hidup, icon sound hidup. Kita sesuaikan dulu ya besarnya teman-teman. Nah, udah sesuai. Kalau udah sesuai kita kasih interaction, kemudian klik touch, objek, kita pilih play background music, add. Kemudian kita balik lagi ke sound mati, kita klik touch, objek, kemudian pilih hide, add. Nah, sekarang kita ke sound yang bunyi, kita klik touch, kemudian objek, kita pilih sound bunyi, sound tidak bunyi, kemudian apply, add. Kemudian kita kasih interaction lagi, klik touch, objek, sound bunyi, kemudian pilih hide, kemudian add. Untuk sound tidak bunyinya kita kasih efek lagi, kita kasih interaction lagi dengan klik touch, kemudian objek, kemudian pair, kemudian add. Nah, sekarang kita coba ya teman-teman, apakah udah berfungsi. Kita klik-klik. Nah, di sini aku akan ngasih tahu ke kalian bagaimana cara menyimpannya untuk jadi aplikasi. Kita klik output. Ini untuk Android-nya kita kasih nama. Ini namanya sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman. Di sini aku kasih nama Ayo Belajar Huruf Hijaiyah. Kelas 2.
Nah, untuk selanjutnya aku kasih nama com.henriti.aulia atau terserah kalian ya teman-teman, boleh nama kalian. Kemudian version code-nya aku kasih 1. Ini kita pilih scale with monitor size. Nah, di sini aku akan ngasih ikonnya, harus ini ada maksimum size-nya ya teman-teman. Kita pilih gambar sesuai dengan keinginan kita. Nah, aku udah pilih. Nah, kalau udah kita bisa klik submit. Kita tunggu. Nah, ini mulai prosesnya ya teman-teman. Kita tunggu saja. Nah, selain itu, aku juga mau ngasih tahu ke kalian bagaimana biar ini juga bisa digunakan di laptop. Caranya, kita pilih exe, kemudian desktop style, kemudian launch in full screen mode, kemudian submit. Kita tunggu deh. Nah, kalau udah kita bisa pasang di laptop atau install di laptop maupun HP. Nah, ini aku mau mencoba di laptop ya teman-teman. Ini udah bisa. Aku klik-klik semuanya. Ini untuk animasinya juga gerak ya teman-teman. Kita kembali lagi. Kita ke materi. Untuk kalian yang ingin download aplikasi ini, aku taruh linknya di bawah ya teman-teman. Selamat mencoba!